Kalau untuk saya pribadi Kak, cara yang paling efektif untuk memberitahukan kepada teman-teman saya tentang bahaya narkoba adalah pertama dari diri pribadi saya dulu, terlebih dahulu Kak. Dimana dengan saya menjadi putra anti narkoba Kak, banyak orang yang sudah memandang saya, terlebih khususnya teman-teman saya, sehingga mereka sudah tahu bahwasannya kalau berteman dengan saya berarti ini mulai pakai narkoba. Oke. Oke, Jadi ya. menjadi role model Kak yang Ah, ah, pertama. ah, ah. Yang pertama menjadi role model, terus yang kedua adalah dengan memanfaatkan setiap platform yang ada. Yang pertama mungkin platform lewat media sosial. Media sosial yang saya miliki, saya membagikan tentang bahaya narkoba Kak lewat beberapa flyer yang merupakan juga salah satu program kerja dari Ikatan Putra-Putri Anti Narkoba. Terkait dengan flyer itu kita jelaskan Kak bagaimana bahaya narkoba, apa dampak-dampaknya, dan itu pernah tahun lalu kita lakukan yang rutin setiap minggunya Kak. Terus selanjutnya juga cara pendekatan saya ya dengan bercerita. Dengan bercerita mungkin dalam satu circle saat saya dapat kesempatan. Mungkin tergantung sih Kak, kalau memang saya lihat bahwasannya di situ ada teman-teman yang cukup nakal begitu ya, Iya, dalam iya. tanda konteks nakal, saya mungkin akan bercerita bahwa jangan sampai nih Bapak kayak begini. Akan tapi mungkin kalau dalam konteks itu teman-teman yang baik, seringkali mereka yang mengajukan pertanyaan ke saya. Jos, narkoba ini bagaimana so? Jos, narkoba ini apa sih DP dampak begini. Karena mereka tahu bahwasannya saya kan adalah sebagai putra anti Iya, narkoba. anti narkoba. Jadi ya itu pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul dalam beberapa kali kita nongki gitu. Tapi itu ya saya menjawab dengan sesuai apa yang BNN berikan kepada kami, kakak berikan kepada kami. Seperti itulah jawaban saya, dan menurut saya pendekatan seperti itulah yang harus kita lakukan untuk teman-teman kita sehingga tidak terjerumus ke dalam bahaya narkoba ini sendiri. Iya. Kak. Soalnya kalau misalnya seusia ya kan, Iya. agak gimana gitu kalau mau kasih nasihati. Iya. Beda kalau misalnya lebih tua, ya kan. Nah, kalau dari Diva. Kalau saya sendiri ya Kak, tadi kan Joshua sudah menjelaskan ya sebenarnya sama juga kayak Joshua. Hanya ingin menambahkan saja Kak, untuk pendekatan sendiri kalau dari saya Kak, bangun chemistry dengan teman itu. Jika misalnya kita ngerasa kalau dia ini udah mau pakai narkoba, mungkin kita kan bisa juga ngerasain kan gitu. Kita harus buat pendekatan kayak bangun chemistry, bangun hubungan dengan dia biar kita bisa tahu gali nih kok mau pakai narkoba, atau kalau udah pakai ya kenapa pakai gitu loh. Itu kan enggak bagus kan. Itu sih Kak, tapi jangan juga sampai karena kita bangun sebuah chemistry dengan mereka terus kita juga ikut terjerumus. Nggak boleh ya itu. Ya intinya kita bangun chemistry biar kita bisa juga tahu ya kenapa kamu pakai gini. Nggak boleh loh kan, udah tahu kan gimana. Gitu sih Kak. Untuk tips buat kalian anak-anak muda di luar sana agar tidak terjerumus ke dalam narkoba nih, yang pastinya jangan pernah coba untuk katakan yes ke narkoba gitu ya. Jangan pernah coba-coba karena ya tau lah ya efek dari narkoba itu apa. Buat jangka panjang masa depan kalian bisa rusak gitu loh. Terus yang pastinya selalu pertahankan iman ya buat tidak mencoba narkoba itu. Kemudian cobalah melakukan satu kegiatan yang bisa membangun diri kalian biar kalian itu nggak kepikiran stres atau gimana sampai mau coba-coba narkoba seperti itu. Oke. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2